semua support untuk tim RRQ Yoshi. Dan ini dia, game keempat, game penentuan. Akankah RRQ Yoshi nge-drag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim Brand yang akan menumbangkan RRQ Yoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papulu dan juga Right now, let's go, wow, yo. Yo, dan Belerica tetap ya, dia ada di side lane, dia ada di XP lane di depannya, biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Marsha, dia dengan side yang harus diwaspadai, karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4, dia bisa keliling dengan wings by wings untuk melepaskan Feather Edge, untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain, karena rotasi dari hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Fit, tapi ternyata Fit bakal coba di take down. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First spot didapatkan oleh seorang Lusty. Berisoke, tadi adalah inisiasi yang cukup gagal. Berisoke, no problem, masih bisa. Masih early game, 1 poin didapatkan untuklah bukan seorang Kaltezi. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk tim arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu, masuk lagi ke dalam outer turret yang dia miliki. Bener banget, bener, bukan sembarang bener. Di sisi lain dari View bakal membuka vision dari R7. R7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan 1 buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, di arah bottom lane Whisking bakal coba untuk meng-cover seorang Sin. Sin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada basic ke arah belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Sinnya. Bakal ngebuka vision Lusty, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Gak boleh terlalu offside dari seorang Lusty. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lusty, tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha dan mengeluarkan Feather Ice Ray, gagal untuk mendapatkan 1 hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lusty. Dan di sana udah ada View. Ribo harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltezi juga bakal nge-take out dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Brand Esports 40. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat, tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Sin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja, nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lusty. Jangan sampai rasa mentalnya kali ini, jangan sampai ke tilting apa ya, jangan sampai kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger omongan. Ini udah nyerang psikis juga berarti nih. Iyalah, dia sampai goyang mata-mata gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Pede banget berarti dia kalau udah game gitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut bro, tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan Kaltezi di arah mid lane bakal coba beli untuk parking terlebih dahulu. Dia parking, habis itu dia coba untuk rotasi. Dan ini harusnya coba di-cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di-cutting dari Kaltezinya. Ya. Dan dengan RRQ Hoshi, mereka punya Eudora. Mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Dengan stun, dengan pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda, agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvania sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya, mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali, berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Fisiko lihat di sini bakal coba untuk memukul mundur seorang View, dan View harus mundur sedikit. Lusty juga mereka tahu, mereka sabar menunggu, dan di late game nanti harusnya Sin bisa numbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangi dengan gampang. Tapi untuk bawa drag game ini ke late game tanpa Sinnya pick up atau tanpa Sinnya terganggu, itu yang susah. Dan juga Ribonya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Belerica kemana diikutin sama Ribo sekarang. Plus nantinya Ribo juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk RRQ bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lusty yang memancing-mancing, Peus setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah, ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi cowoknya udah mulai tumbang, baik sekali, pertempuran masih berlanjut, Eudora pun harus tumbang, tapi untuk Peusnya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang, malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Sin dan harus farming terlebih dahulu lagi, dan lagi keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down, dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kaltezi, dan dia tidak bisa menggapai Kaltezi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah orange spot terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk team fight. Tenang aja, dia butuh timing, dia butuh waktu ya pun.
Yap. Ya, apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke big game, late game. Wow, ini Blazing Blade-nya oke. Masih bisa tertutup dengan adanya bush yang ada di dalam, Om Awa. Belum terlalu berasa. Ini Iya. karena di early game, tapi di late game nanti tuh bakal berasa banget. Sudah bisa dipastikan. Sin masih tertutup pagi terlebih dahulu di arah bottom lane. Bagiannya bakal coba dihajar, langsung tertabrak Flores on Psycho. Diikat, tapi Sinnya masih terlalu jauh. Platisinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda-roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk bala di hijau di arah bottom lane. Akhirnya kali ini Ararki Oshi udah mulai mendapatkan sedikit celah untuk menumbangkan Flatus yang dari game sebelum ini nyempulinnya. Nah, Ujubila menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi di bagian atas, balik lagi ke side lane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu yang dibutuhkan oleh Ararki Host. Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari brand. Tapi tadi lihat Stanley berhasil menyelamatkan diri dari kawan Ararki Oshi. Kali ini langsung Blazing Duet ke arah belakang. Di cover semua orang Fisiko. Fisiko menahan semua damage. Dan lihat, bakal coba dipanggil kembali Finnya. Fin, sini Fin. Kita petir bukan sembarang petir Fin. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7, Kaltezi memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali sodok. Malah seorang Fin. Tapi sayang sekali. Sini di arah mid lane. Difokuskan. Diajar Finnya. Di killing spree. Oh my god. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Fisiko Sakaratul Maut. Dan bakal coba di-dive di dalam. Turret double kill. Looking for triple kill dari Kaltezi. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing Duet yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa nggak dia selamat sampai terakhir? Tapi malah terkena Vanilla Ice Strike di bagian belakang. Oh my god. Ya ampun, apa yang terjadi? Satu Outer Talent yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling Star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Satu persatu tumbang. Ararki Oshi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit. Dari Ararki Oshi harus sabar, tunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kaltisi bebas banget tadi dengan Blazing Duetnya, bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap, itu sudah terpaut damage yang besar. Iya, ada dua level di sana, level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di saat terculik satu, itu tuh merembet habis sampai ke player-player yang lainnya gitu, Mawar. Soalnya kecuali Sin. Iya, dan sekarang disetrum lagi, tapi ternyata mencari support. Dan sekarang belajar dari dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kali ini bisa ternyata dia mati? Oh yes, yes, Akhirnya KCC tertumbang. Bakal coba dibalikan keadaannya. Platisi nggak bisa mengajar begitu banyak. Langsung ada Sin di sana. Dirontokin. Jangan dan langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Ararki Oshi. Fin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada rebound Sin bisa di take down. Ini nggak boleh sampai keambil juga dari Sinnya. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Ribu menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkating? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang Maya. Pulang kau. Sini kau burung, nih ku selepet, kau ku tarik, kau langsung ku cabut. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak sepertinya, tapi masih gagal. Masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh Ararki Oshi. Ayo, come on, bro, Masih come on, bisa bro. lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan Ararki Oshi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Kartezinya udah menuju ke arah sayap. Waduh, 7.000 berbanyak sekitar. Dan sekarang pertempuran kembali pecah. Itu dia. Udah ada revelasi dibuka, tapi sedikit lagi LP, tapi masih bisa bertahan Flapsy-nya. Sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang, tapi masih bisa kabur juga. Dikejar oleh Sin. Sin berhasil mendapatkan satu orang. Untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang. Tapi untuk Fin-nya dan juga 3 orang lainnya, Sin bisa kabur ke bagian belakang. Sin harus Karsinya mundur dikejar kali bisa. ini. Dan lihat masih coba di cover. Masih ada Whisking save the day. Kartezi juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi. Tapi ternyata di sini Sinnya yang menyelamatkan seorang Whisking. Kartezi mau ngamanin Whisking. Tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari Sinnya. Ketika Whiskingnya cover. Itu Sinnya nggak mau ninggalin Whisking. Karena kalau Whiskingnya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sinnya juga bisa ditumbangin. Ini
Luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Kemon RRQ kali masih bisa 14-8 poin. Sementara yuk bisa yuk. Pokoknya kita bisa membuat skor 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final. Pokoknya RRQ. Masih bisa, masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Eh. Psycho. Nanti kan depan. Eh. The Well mereka langsung ke arah seorang Psycho. Masih ditumbangkan kill sprintnya seorang Ribo. Tapi Sinnya menuju ke arah Ribo. Gawat. Atas dan Sinnya ditumbangkan terjatuh. Langsung ada blessing dua ke arah belakang menuju ke arah seorang 7 damage yang terlalu besar dari seorang Carter. Penculik lagi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Carter. Seven. Seven masih bisa bertahan. Unstoppable. Tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane. Indonesia, kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisking. Bener guys, tapi sekarang inhibitor turretnya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemon RRQ, yuk bisa, yuk kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turretnya? Ayolah tumbang. Ini lane game masih bisa, tenang. Ini masih lane game masih bisa. Sedangkan di arah top lane, para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisking. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisking dan menuju ke arah Lord. Kartuzi fokus banget, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord. Dia pengen objektif dan kan ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal pengawal. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kaltizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kaltizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari RK House yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Jika ada Shadow Airstrike yang dilepaskan, dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh carry, agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat Arkeoshi semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka bakal numbangin Lordnya terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Sin. Sin langsung diarah midlane. Ya, cepat langsung flashing duluan ke arah belakang. Mereka dari seorang langsung terlalu baik dan berhasil merupakan satu orang poin. Finn di sana tertangkap. Sin yang nggak ada yang cover. Sin, ya. Lihat Sin yang masih bisa bertahan. Come on, Dan Sin. ternyata mau mundur seorang view. Sin yang masih bisa Come on, bertahan. Sin. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Come on, Tapi RRQ. Minion sudah mulai masuk. Menuju ke arah base dari Ararki. Come Dan on, lihat yo. para pemain Come on, Ararki berani RRQ. fokus. Dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Bertahan. Masih ada Master Gift. Tidak bahkan. Bertahan. Tapi base-nya nggak bisa bertahan. Bertahan. This is it. Apakah ini bakal Yes, diamankan? bertahan. Masih bertahan. Tapi Oh sayang my sekali. God. Indonesia harus memberikan congratulations untuk Philippines berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. My Kemenangan God. bagi Brand Esports. Dan ya, dari pressure yang masuk dari Brand sendiri, dimulai dari early phase-nya untuk pembukaan dan bahkan mereka beruntung hanya memberikan satu poin kemenangan. Ini